Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya, pemirsa podcast Olahraga dan Kamu, persembahan dari Televisi Muhammadiyah, TVmu Stasiun UAD Yogyakarta, bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan Olahraga Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pemirsa yang berbahagia, kalau kita ngomongin tentang sekolah tingkat menengah, ada sekolah menengah tingkat pertama, SMP, yang itu berbasis keagamaan, yaitu Madrasah Sanawiyah. Dan tidak banyak Madrasah Sanawiyah yang memiliki kelas khusus olahraga. Maka tema kita kali ini adalah ada kelas khusus olahraga di Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah Karangkajen, Yogyakarta. Yang menarik pemirsa, Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah Karangkajen ini punya prestasi olahraga di tingkat internasional, yaitu pernah juara hoki tingkat internasional. Nah, kita mau ngobrol langsung dari narasumbernya, yaitu Mas Hasan Al-Handri. Beliau selama ini yang aktif mengelola kelas khusus olahraga di MTS Muhammadiyah Karangkajen. Nah, Mas Hasan ini dari SMP, SMA, dan kuliah itu selalu di olahraga. Dulu SMP-nya di SMP 13 KKO, SMA-nya di SMA 1, SMA Negeri 1 Sewon, Bantul, dan kemudian di FIK, Fakultas Ilmu Keolahragaan ya, UNY. Pernah juga bermain di Diklat PSIM U16 gitu. Warisannya si Mbah Rawat dan sebagainya. Tapi sebelum kita mulai salaman dulu Mas. Biar tidak kelihatan musuhan lah. Ya. Kekancan. Podcast so musuhan orang dadi podcast Mas, boleh ceritakan nggak? Ini kan MTS. Dan jarang banget MTS itu punya KKO. Bagaimana MTS Muhammadiyah Karangkajen ini berijtihad mendirikan KKO? Awal mula tentu saja sama dengan sekolah Muhammadiyah lain. Inovasi, lalu beristihad situ. Itu untuk menarik minat masyarakat ke sekolah Muhammadiyah. Nah, itu kita melihat juga dari karakteristik siswa di madrasah tersebut. Ternyata karakternya itu gaya belajarnya kinestetik. Jadi learning by doing, sukanya praktek. Praktek, iya. Terus merespon itu, sekolah juga melihat kok prestasinya di madrasah itu kebanyakan olahraga. Dan pada saat itu kebetulan juga banyak dari siswa PAY Loanu, PAY Putra itu, Panti Asuhan Yatim itu dari teman-teman Indonesia Timur, dari Flores, dari Indonesia Timur itu masuknya ke MTS Muhammadiyah Karangkajen. Nah, itu potensinya sangat besar di tahun 2000, sekitaran 2016. Itu potensinya sangat besar. Pada saat itu olahraga futsal itu belum terlalu populer. Jadi kita sering juara futsal juga, terus juara hoki juga yang di bidang olahraga. Jadi itu yang pertama kali menjadi gagasan utama ya, ide dari dari senior kami sebenarnya. Nah, Mas Hasan, yang menarik tadi hoki. Nah, bagaimana hoki bisa menjadi keunggulan? Ini kan unik banget. Hoki itu kan Amerika sentris, ya kan, olahraga yang tidak populer di Indonesia, tapi sangat populer di negara-negara yang Amerika sentris. Itu kebetulan senior saya guru olahraga juga, yang sudah lebih lama di madrasah. Itu pengurus hoki Kota Yogyakarta dan aktif di KONI juga aktif. Terus hari ini berhalangan hadir karena beliau juga baru Porda, guru gitu ya. Porda di Gunung Salam itu. dan sugeng buat rekan-rekan. Namanya Pak Erwin itu yang spesialisnya hoki. Nah, itu
sejak dahulu sudah mengenalkan hoki ke madrasah karena di madrasah itu banyak bakat-bakat alam sebenarnya. Oh iya. Bakat-bakat alam ya yang dari PAY juga banyak, yang dari Eh, sekitaran situ juga banyak, tapi belum terkoordinir, belum dikenalkan juga dengan olahraga hoki. Akhirnya dikenalkan setiap pelajaran olahraga kita sisipkan padahal tidak masuk ke materi ya, tapi kita sisipkan 3 pertemuan itu semua dikenalkan hoki, Oh iya. dikenalkan olahraga hoki, nanti dilihat ini yang berpotensi mana, lalu diajak untuk latihan. Oke, ini Seperti itu. sekali lagi inovasi dan istiadatnya luar biasa karena hoki itu salah satu juga populernya di negara-negara persemakmuran. Iya, Ya kan, negara-negara persemakmuran ya. Saya ralat tadi lebih terkenal di negara persemakmuran. Ini kan suatu inovasi yang luar biasa, mengenalkan olahraga yang belum populer menjadi populer Iya. di generasi muda gitu. Nah, Mas, selain hoki, olahraga apa lagi Mas yang dikembangkan di MTS Muhammadiyah Karangkajen? Olahraga selain hoki yang mulai berprestasi itu tentunya atletik. Atletik tahun kemarin yang diadakan oleh LPU. Oh, LPU PWM ya Nggih, di yang Mandala di Krida. Mandala itu kita di SMP juara umum. Oh, juara umum. umum di SMP, di tingkat SMP itu kita juara umum alhamdulillah. Nah, ini persiapan lagi untuk tahun ini. Tahun Oh, ini iya. kan bulan depan sudah ada lagi LPU Atletik Sedeying. Nggih, gitu. Selain hoki, atletik, Atletik. apa lagi Mas? Nah, ini kita futsal. Kenapa kita pilih futsal? Karena di tingkat SMP itu perlombaannya banyak futsal ditimbang sepak bola. Oh iya Nah, ya. kalau sepak bola itu setahun paling hanya 2 kali milad SMA Mutu sama apa GSI gitu. Kalau futsal itu setiap milad SMA biasanya ada. Oh, Dan kita juga rutin setiap tahun itu ikut Praliga AFK U16 futsal di Jogokaryan Futsal. Tahun ini juga ikut, tahun keempat ini kita ikut terus, walaupun yang ikut di situ di Praliga U16 futsal itu kebanyakan akademi futsal, tapi kita sekolah tetap ikut terus saja. Tapi pakai nama sekolah. nama sekolah. Nah berarti ini Mas, kalau ada siswa, dia sudah ikut di perkumpulan Nggih. olahraga atau klub, terus daftar sebagai siswa di madrasah, boleh nggak gitu? Boleh, boleh sekali, malah kita senang karena ngolahnya juga sudah enak ya, barang setengah jadi. Kebanyakan kita malah mulainya dari nol, Iya. malah kita yang bimbing dari awal gitu. Kalau yang sudah ikut klub, ya itu semakin baik lagi. Oke. Futsal, Atlet- hoki, atletik, atletik. apa lagi Mas? Itu futsal, hoki, atletik, badminton juga ada. Badminton, lalu satu lagi yang baru ini volley. Volley sudah mulai Oh iya. kita adakan. Sarprasnya udah ada, ini tinggal nanti kita jalan. Ini kalau volley ini persiapan pekan madrasah yang diadakan Kemenak. Oh iya. Pekan depan itu kita ikut yang antar kota dulu ya, volley itu. Untuk volley itu putra putri atau? Putra dulu. Oh putra dulu ya. Putra dulu, putri belum ada. Tapi ada rencana pengembangan juga untuk putri. Ada. Karena permintaannya juga beberapa kali banyak yang nanya untuk olahraga volley, kan olahraga populer. Iya, betul, Volley betul. olahraga populer. Kalau yang lain Mas, kalau di Muhammadiyah itu kan biasanya mandatori pencak silat, tapak Pencak suci. silat. Bagaimana perkembangannya? Nggih. Kalau tapak suci kita tahun ini, Iya. itu tapak suci jadi ekskul wajib. Oh wajib, Ekskul semua harus wajib ikut ya? seperti HW, nggih. Berarti itu tidak hanya berlaku di KKU, tapi semua Enggak, kelas? semua kelas, nggih. Setiap hari Senin itu siswa kelas 7 itu pulangnya sore untuk ekskul tapak suci. Dan kemarin juga di Monaco Muhi itu Monaco, kemarin ya. kita juga ikut, ada satu yang juara 2 tapi. Juara 2 itu ada dari siswa kita. Tuh tadi dari awal kok banyak banget jadi juara Mas. Kalau dihitung 10 gini kurang atau lebih? Ya alhamdulillah, itu karena memang dari dulu keunggulan kita di non akademik olahraga itu. Jadi Oh, oke. nggih, jadi udah terbiasa. Kalau ini Mas,
bagaimana sekolah madrasah ini menyeimbangkan antara potensi akademik dan potensi olahraga, kinestetik tadi? Oh, nggih. Karena caranya kalau di sekolah kita itu ada beberapa kelas peminatan nggih. Peminatan yang tahun ini itu peminatannya ada 5. Ada 5 kelas. Yang A, B itu akademik. Yang Oh ya, kelas A sama B itu akademik. Kelas C itu tahfidz. ya, Tahfidz tahun ini kelas D sama E itu olahraga 2 kelas. 2 kelas. Nggih. 2 kelas 5. Jadi 5 peminat, 6 bahkan. Yang kelas F itu seni. Oh, bukan seni sekarang nggih, ya? Seni nggih. Jadi ada 6 peminatan untuk menyeimbangkan gitu. Oke. Mas, kalau dulu pertama, itu kan 2 kelas ini kan luar Nggih. biasa ya. Pertama itu langsung 2 kelas atau 1 kelas dulu? Nah, Pas nggih. 2016 tuh? Iya, bukan. Kita mulainya 2023, tapi merintisnya dari 2016. Itu luar kita biasa, lama merintis banget. dulu. Terus baru 2023 ini kita buka kelas khusus olahraga. Nah, yang angkatan pertama itu memang belum banyak. Masih sekitaran 20 siswa. Tapi untuk menggenapi jadi 1 kelas kan Iya. harus 26 ya. Tahun pertama itu 26 1 kelas KKU. Nah, yang 6 itu kita penawaran siswa gitu. Penawaran siswa mau nggak untuk geser ke KKU untuk ini. Ternyata mau, ada yang mau 26. Nah, itu untuk melengkapi dulu di tahun pertama. Nah, Tahun kedua? Dan tahun kedua sudah genap 32. Iya. 32 yang memang itu minat di KKU. Nah, yang terakhir ini yang paling banyak peminatnya 56. Pendaftarnya luar biasa, tepuk 56. tangan ini. Ini menarik buat Bapak Ibu kepala sekolah, Iya. sekolah maupun madrasah Muhammadiyah Nggih. yang ingin mengembangkan prestasi dan kemampuan siswa bisa membuka kelas khusus olahraga. Untuk madrasah bisa studi banding di Karangkajen, MTS Muhammadiyah Karangkajen. Mas, tadi kan disebut tentang prestasi dan sebagainya. Untuk mencapai prestasi ini, tentu saja kan butuh dukungan, 1 dari SDM guru, Nggih. 2 adalah infrastruktur. Nggih. Nah, bagaimana 2 hal ini dipersiapkan oleh sekolah? Nggih, yang pertama dari guru nggih. Dari guru itu kita studi tiru di SMA Muhammadiyah 7. Oh, Mutu ya. Terima kasih Mutu. Itu kita studi tiru di situ. Terus kita ada beberapa ilmu yang didapat di situ, yaitu tentang pengertian karakteristik nggih. Anak-anak itu karakter anak-anak siswa olahraga ya seperti ini gitu, harap dimaklumi gitu. Iya, iya. Terus kami juga menyampaikan ke guru-guru yang ada di madrasah bahwa karakternya anak olahraga memang berbeda dengan anak yang lain. Nah, itu dari guru. Nah, yang dari Sarpras itu alhamdulillah kita sudah punya gedung olahraga. Oh iya. Ada gedung olahraga di tahun 2023 itu sudah punya gedung olahraga yang mana itu dipakai untuk jam tambahan. Oh. Jam ke-0 kita menyebutnya jam ke-0. Jam 0 itu jam keberapa, Mas? Jam 6. Oh, jam 6 itu siswa iya. udah ke sekolah ya? Jam 6 siswa udah ke sekolah, jam 6 sampai jam 8. Itu kecabangan. Mesti sesuai cabang masing-masing gitu. Berarti ngumpul di GOR, kemudian siswa itu dibagi sesuai dengan caburnya masing-masing. Caburnya masing-masing. Kalau yang di GOR itu badminton. Tapi tidak mungkin semuanya di GOR, cabang olahraga lain itu dipisah-pisah. Yang di GOR itu badminton. Terus nanti yang futsal di Jogokarian atau di 4R. Terus nanti yang hoki di lapangan minggiran sama voli di lapangan minggiran. Terus atletik itu kita kerjasama dengan salah satu klub di Mandala. Jadi latihannya di Mandala. Wah, luar biasa. Dan juga nggak terlalu jauh juga nggak kan? Terlalu jauh. Ke Jogokarian nggak jauh, ke Mandala Krida juga tidak jauh. Karena lokasi sekolah di pusat kota. Di Karangkajen. Mas, selama panjenengan Mas Hasan dan teman-teman mengelola KKU, apalagi di madrasah, sukanya apa Mas? Dan dukanya apa? Ya, yang pertama sukanya dulu. Sukanya itu kami, ya ini memang tugas dari sekolah Muhammadiyah untuk
eh, membimbing siswa nggih dari ya kalau kita bicara kualitasnya yang kualitas A mesti ke negeri nggih, yang ini yang kalau kualitas selanjutnya ini yang kita bina dari dasar banget. Bahkan belum kenal olahraganya hoki itu banyak yang belum kenal. Itu dikenalkan lalu sekarang udah mewakili Popda, Porda, bahkan sebentar lagi Prapon, Respon gitu. Itu senangnya di situ mungkin. Tapi kalau dukanya itu mungkin banyak ya guru-guru protes tentang siswa olahraga gitu. Siswa olahraga kalau di kelas tuh nggak bisa anteng gitu, nggak bisa kadang nggak fokus. Kan ada dua tipe, yang satu itu nggak bisa anteng di kelas, yang satu lagi tidur di kelas karena kecapean habis latihan. Habis latihan. Iya, seperti itu. Tapi kan secara fisik sehat sebenarnya kan, karena beraktivitas kinestetik tadi. Nah Mas, yang selanjutnya Mas, kalau kita ngomongin tentang kelas khusus olahraga, apalagi di madrasah, itu kan perlu meyakinkan orang tua dan wali. Nah selama ini, apa sih alasan dari orang tua wali itu mempercayakan putra-putrinya di KKO? Nggih. Kalau itu memang beberapa orang tua itu sudah berniat untuk memasukkan ke kelas olahraga karena juga pengen mencari sekolahnya tuh mudah dari SMP nanti lanjut ke SMA olahraga juga. Oh ya, terus, linear ya. Linear terus lanjut ke fakultas olahraga juga. Tapi beberapa juga ada yang alasannya biar kegiatannya banyak, biar menyalurkan kegiatan positif juga, seperti itu juga banyak. Seperti itu mungkin yang selama ini saya dengar dari orang tua. Itu Mas, kalau anak-anak misalnya nih sedang ikut turnamen, entah Porda atau apapun gitu ya, turnamen hoki atau cabang olahraga, itu orang tua ikut datang nonton nggak Mas? Iya, kebanyakan nonton, tetap support anaknya untuk kegiatan, untuk lomba gitu, dan senang sekali kalau anaknya itu ikut kejuaraan turnamen gitu. Loh Mas, karena sekolah madrasah ini berada di Karakajen ya, di pusat kota, siswanya itu apakah hanya dari Jogja atau dari luar kota Jogja Mas? Untuk saat ini mungkin yang luar kota itu yang dari PAY gitu. Oh panti asuhan ya, yatim. Panti asuhan yatim putra ya, PAY Putra di Luano itu Muhammadiyah. Terus ada lagi satu dari panti Giwangan itu ada juga. Itu yang untuk luar kota, yang lainnya masih dalam kota, yang Mergangsan, Umbul Harjo, kota gede itu juga banyak. Okay. Kalau ini Mas, anak-anak itu kan jiwanya juga masih anak-anak ya. Kadang moodnya naik turun gitu. Nah misalnya mereka sedang latihan atau sejenisnya, tiba-tiba mood mereka itu turun. Bagaimana menaikkan motivasinya Mas? Ya, PR kita ya itu konsistensi kalau kemarin berbicara tentang itu. Kadang anak di fase jenuh, ada yang fase sedang menggebu-gebu, sedang semangat gitu. Itu untuk caranya untuk menjaga konsistensi itu mungkin satu, peraturannya tegas. Maksudnya harus datang latihan, tidak boleh bolos. Terus setelah itu kita beri motivasi, sering diikutkan lomba atau sparring gitu, studi tiru di mana gitu, sparring di sekolah mana gitu. Mungkin itu untuk menjaga mood dari siswa. Iya. Nah kalau ini Mas, setelah mereka berprestasi gitu, apakah anak-anak itu merasa cukup, wah aku wis menang nih di tingkat Porda atau yang hoki tadi internasional, mereka masih ingin mendapatkan achievement lebih atau mereka merasa cukup sampai itu aja? Harapan kita tidak berhenti di situ. Harapan kita ya berjenjang, bisa nanti naik ke mana, ke seleksi. Bahkan dulu alumni
dengar-dengar ini pernah seleksi timnas hoki. Timnas hoki, wah luar udah biasa. pernah. Gitu. Ya harapannya ke situ untuk mewakili PON, terus nanti ada kejurnas ikut, ada seleknas ikut gitu. Terus bisa mewakili negara juga gitu. Iya. Bisa, harapannya seperti itu gitu. Nah, yang lain Mas, ketika kita mengembangkan KKU, apalagi di madrasahnya itu kan tidak lazim ya. Nggih. Ya kan biasanya KKU itu di SMP. Maka kita kan butuh meyakinkan kepada ayah bunda, orang tua wali, mahasiswa, mengapa harus atau sebaiknya memilih kelas khusus olahraga di Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah Karangkajen. Nah, kalau jenengan selama ini kan memberikan tugas pada siswa. Nah, sekarang mohon maaf saya kasih ganti tugas gitu. Tugasnya adalah Mas, sebutkan 5 alasan mengapa orang tua dan wali di Yogyakarta dan sekitarnya sebaiknya menyekolahkan putra-putrinya di kelas khusus olahraga Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah Karangkajen. Prit, Yang pertama itu biaya terjangkau, bahkan kalau boleh disurvei kita sekolah Muhammadiyah SMP kota paling murah. Ya, itu yang pertama. Dengan kegiatan yang luar biasa banyaknya dan kualitasnya juga oke. Yang pertama itu biaya, yang kedua itu fasilitasnya memadai, ada gor, ada masjid dan lain sebagainya. Bahkan kita kalau hoki alatnya sudah disediakan semua. Disediakan? Ya, karena alat hoki itu mahal dan kita punya. Itu. Yang kedua itu fasilitas. Yang ketiga banyak kelas peminatannya. Ada akademik, tahfidz, olahraga dan seni budaya. Itu. Terus yang keempat strategis, lokasinya di kota, tidak jauh dari pusat kota juga. Itu yang keempat. Yang terakhir itu full kegiatan. Di sana full kegiatan dari Senin sampai Jumat, bahkan dari Senin sampai Rabu, Senin, Selasa, Rabu itu ada ekskul wajib. Senin itu tapak suci, Selasa itu baca tulis Quran, Rabu itu hawi. Jadi otomatis Senin, Selasa, Rabu pulang sore. Nah, Kamis full day school ya? Ya, full day school dengan harga yang terjangkau. Terus Kamis dan Jumat itu ekstra pilihan ada ekstra sepak bola. Kamis itu sore sepak bola. Jumat itu badminton sore. Terus Sabtu pagi jam 7 itu futsal, ekskul futsal. Jadi sampai Sabtu bahkan kita kalau mau ikut semua ekskul boleh. Kalau kuat boleh. Ya. Disesuaikan tentunya. Yang suka badminton bisa ikut badminton. Yang suka sepak bola bisa sepak bola, futsal, bahkan yang paling menarik hoki. Ini fenomena yang luar biasa. Makanya tema kita tadi kan ada kelas khusus olahraga di Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah Karangkajen, Kota Yogyakarta. Terima kasih Mas untuk kedatangannya di acara podcast olahraga dan kamu ini. Salam hormat kami kepada Bapak Kepala Sekolah dan semua Bapak Ibu Guru di sekolah, serta salam untuk teman-teman siswa di sana. Semoga semakin maju, semakin banyak prestasi, membawa nama baik untuk Kota Yogyakarta, untuk daerah istimewa Yogyakarta, dan untuk bangsa Indonesia. Karena hokinya pernah juara tingkat internasional. Terima kasih juga kepada semua kru yang terlibat dalam produksi podcast olahraga dan kamu. Terima kasih juga kepada semua penonton yang setia menonton podcast olahraga dan kamu. Jangan lupa like, komen suportif, dan share ke semua media sosial agar gagasan-gagasan olahraga yang disampaikan dari Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah Karangkajen ini tersebarkan sebagai bagian dari dakwah
berkemajuan, bagian dari dakwah olahraga Persyarikatan Muhammadiyah. Terima kasih semuanya, salam olahraga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.